Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di riwayat yang ke-255 di bab yang disebutkan iza aqbala aqbal jami'a wa iza adbara jami'a. Di antara adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu apabila maju maka beliau maju semuanya. Jadi kalau ke depan semua, enggak miring. Wa idza adbara dan apabila Nabi mundur ke belakang, maka adbara jami'a, semuanya mundur. Jadi posisi mundurnya itu mundur semua. Kalau maju ke depan berarti ke depan. Gak ada istilah nengok gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau maju lurus ke depan, kalau mundur semuanya ke belakang. Tidak ada istilah nengok gitu ya. Apa namanya? Itu bukan adab Nabi. Bahkan sebagian riwayat melarang akan hal itu. Kalau ke depan, kalau ke belakang mundur, ya mundur semuanya, enggak mundur kemudian nengok lagi, enggak. Ke depan, ke belakang. Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, ya, beliau meriwayatkan haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah ibn Zaid. Usamah ini anaknya siapa? Zaid ini anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, akhbaroni Musa ibn Muslim maula ibnatu Qarid. Kata Usamah bin Zaid, Musa bin Muslim, budak yang dimerdekakan oleh anaknya Qarid, memberitakan kepadaku dari Abi Hurairah radhiyallahu annahu rubbama haddasa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Dia menggunakan katanya rubbama. Rubbama itu dalam bahasa Arab artinya apa? Barangkali. Ya, barangkali, ya, kata Abi Hurairah radhiyallahu barangkali beliau, ya, memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul, maka beliau pun berkata, haddatsanihi ahdabu syufrain abyadul kashhain idza aqbala jami'a wa idza adbara jami'a lam tara ainun mislah walan tarah. Abu Hurairah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadaku, ya. Disebut Nabi itu adalah ahdabu syufrain. Nabi itu, ya, orang yang apa? Yang bulu matanya panjang. Bulu matanya panjang dan halus. Orang itu kalau bulu matanya panjang enak dilihat, tapi kadang ada yang bulu matanya sedikit, ya, atau mungkin hilang.
Nah, Nabi bulu matanya panjang dan halus. Abyadul kashhain. Dan Nabi juga orang yang kedua lambungnya, perutnya itu putih. Bagian ininya putih. Karena dalam beberapa riwayat Nabi pernah membuka ininya, ya, membuka apa? Baju. Ya. Dalam beberapa kesempatan tatkala Nabi mengingatkan sahabat barangkali ada yang disakiti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membuka. Ada sahabat yang ingin balas gitu. Ternyata setelah dibuka oleh sahabat itu Nabi di apa? Dipeluk. Ya, berarti kelihatan putih ininya. Ya. Iza aqbala jami'a. Kemudian kata beliau, Nabi itu apabila maju, maka aqbala jami'a. Maka beliau pun ya maju semuanya. Enggak ada istilah nengok atau ngelirik, enggak, tapi maju. Wa iza adbara jami'a, dan apabila mundur maka semuanya mundur ya ke belakang. Enggak ada istilah balik lagi, enggak. Lam tara ainun mislah wa lan tarah, dan kau tidak akan melihat mata seperti matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lan tarah, dan sekali-kali engkau tidak akan bisa melihatnya. Ya, ini hadis ini kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Hadis ini kata beliau menjelaskan tentang sebagian dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah itu bulu matanya apa tadi? Panjang, kemudian halus, kemudian disebutkan tadi kedua lambungnya, perutnya apa? Putih. Bahkan kalau antum baca kitab Syama'il Muhammadiyah, luar biasa. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Bahkan sebetulnya sifat Nabi itu udah tertera di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Allah turunkan Al-Quran. Di kitab-kitab Taurat, kitab Injil itu udah tercatat nih sifat Nabi seperti ini itu. Bahkan namanya pun disebutkan dengan apa? Mim ba'dismuhu Ahmad. Namanya juga tertera. Sifatnya. Kemudian bahkan tanda kenabian di mana? Di punggung pun ada. Ya, itu diantara sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suluknya, kemudian petunjuknya, ya. Disebutkan dalam hadis tadi, ya, bulu matanya panjang, halus, dan diantara sifat beliau adalah apabila aqbal fa innahu yaqbalu jami'an jasadah. Apabila Nabi dalam keadaan di depan, maka beliau itu menghadapkan seluruh tubuhnya ke depan. Jadi kalau antum ngobrol sama orang, ya, itu posisi yang paling baik gimana? Orangnya di depan, antumnya ngadep ke sana, apa ke sini, apa ke belakang? Ke depan. Nabi apabila menghadap ke depan, maka aqbala jami'an jasadah. Seluruh tubuhnya menghadap ke depan. Ya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iza adbara. Kalau belakang, ke belakang semua. Ini adab yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang adab yang baik seperti itu. Kalau antum berbicara sama orang kemudian orangnya apa? HP lagi. Ini ke bawah berarti. Ada lagi yang ke mana? Kanan. Ada lagi yang ke kiri. Udah, berarti antum tinggalkan aja. Berarti ini orang tidak punya adab, ya. Nah, beretika. Ya, maka usahakan kalau antum ngobrol gitu ya, ke depan. Toh juga ngobrolnya tidak 1 jam gitu. Selesai ngobrol permisi. Cuman ya zaman sekarang ya. Dan ini untuk kita semua. Kadang anak juga ngerasain gitu. Anaknya bukan orangnya gitu ya. Kalau ngobrol kadang gatel, ini berita apa ini. Padahal lagi ya berada di posisi depan.
Tapi kemudian riwayat yang berikutnya tentang babul mustasyarah mu'taman. Ini penting ya. Bab yang membahas tentang orang yang diajak musyawarah itu adalah mesti orang yang terpercaya. Ini penting. Antum kalau ada masalah, ajaklah musyawarah orang yang terpercaya dalam hal apa? Agama. Yang kedua, keilmuan dia. Yang ketiga, amanah dia. Ini penting. Jangan setiap orang antum ketemu diajak apa? Musyawarah lagi, minta saran lagi. Setiap orang nanti dapat 10 orang ternyata beda-beda semua. Pulang-pulang malah tambah pusing. Maka orang yang diajak ya musyawarah itu adalah orang yang terpercaya atau yang dipercaya. Riwayatnya adalah hadis yang panjang ya, di mana dari jalur sahabat yang bernama An Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Al-Haytham. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abil Haytham, seorang sahabat namanya Abul Haytham. Kata Nabi, hallaka khadim, apakah engkau punya pembantu? Qala la, kata Abul Haytham, enggak punya. Qal, maka Nabi pun berkata, fa iza atana sabyun fa'tina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain, apabila datang kepada kita tawanan ya, budak, maka datangkanlah kepada kita. Ya. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laisa ma'ahuma thalithun. Maka didatangkanlah kepada Nabi 2 tawanan. Ya, 2 tawanan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang ketiga, cuma 2. Fa atahu Abul Haytham, maka sahabat Abul Haytham yang tadi ditanya punya pembantu enggak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada Abul Haytham, ikhtar minhuma, pilih dari kedua hadam ini, pilih dari keduanya, pilih dari kedua tawanan ini, mana yang kau mau. Ini berat, ini ceritanya tawanan ya, untuk dijadikan budak. Itu harganya lumayan besar, bahkan lebih besar dari harga mungkin mobil. Antum punya 2 mobil, datang teman, fadhol, antum pilih yang mana? Berat. Tapi Nabi ya berkata kepada Abul Haytham, ikhtar minhuma, pilih dari keduanya. Qal, maka Abul Haytham berkata, ya Rasulullah, ikhtar li, ya Rasulullah, pilihkanlah untukku. Mana nih ya Rasulullah? Lihat ini adabnya sahabat ya, tatkala suruh milih ya, minta dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ikhtar li ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pilihkanlah untukku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, innal mustasyara mu'taman. Nah ini kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah itu adalah orang yang dipercaya. Ya, Rasulullah jelaskan dulu ya sebelum memilihkan itu, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah itu orang yang dipercaya. Khudh hadza, kata Rasulullah, ambil nih tawanan ini, yang satu ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat nih tawanan ini dia salat. Ya, pilih ini. Kenapa? Karena aku melihat nih tawanan ini dia salat. Pilih yang ini. Wastausi bihi khaira, dan dia nasihati dia dengan cara yang baik. Lihat Nabi menyebutkan 2 hal. Yang pertama, aku melihat dia salat. Yang kedua, perintahkan kepada Abul Haytham agar apa? Memberikan nasihat yang baik kepada budaknya yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, tatkala
istrinya Abul Haytham tahu akan hal ini gitu. Dipilihkan oleh Nabi ya, seorang tawanan. Maka istrinya berkata, "Ma anta bibalik ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu qal fa huwa atiq." Kata istrinya, "Wahai Abul Haytham, tidaklah engkau dikatakan orang yang menjalankan kepada perkataan Nabi kecuali engkau memerdekakannya." Akhirnya kata Abul Haytham, "Ya sudah kalau gitu saya bebaskan dia." Akhirnya budak ini dibebaskan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan." Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi wala khalifah, dan tidak pula seorang khalifah, illa walahu bitanatan, melainkan bagi seorang nabi atau khalifah itu ada dua pengiring. Melainkan ada apa? Dua apa ya, kalau ada orang itu punya apa ya? Pendamping pimpinan biasanya punya apa? Itu. Nah, itu ada yang mengiringi dia. Ini orang-orang yang di sekitarnya ini pasti kata Nabi kemungkinannya ada dua. Ya, illa walahu bitanatan, ada dua pengiring kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yang pertama, pengiringnya ini apa? Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Model pengiring yang kedua, wa bitanatun la ta'luhu khabala, yaitu pengiring yang apa? Yang akan merusak dia. Wa mayuqa bitanatasu, dan barang siapa yang terjaga, terpelihara dari pendamping-pendamping yang mengiringinya itu dari yang buruk, dijaga oleh Allah Ta'ala, faqad wuqiya, maka dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tadi menunjukkan yang pertama ya, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada para sahabatnya. Nabi itu paling senang berbuat baik kepada para sahabat. Dan memang Nabi teladan. Dan Nabi ya, tatkala diminta memberi, enggak diminta beliau senang berbuat baik. Ya, di antaranya apa? Di antaranya bentuknya memberikan hadiah kepada mereka, kepada para sahabat. Di antaranya yang diberi siapa tadi? Abul Haytham. Diberi berapa? Suruh milih budak. Itu bentuk ya bagaimana Nabi senang ya berbagi, berbuat baik kepada para sahabat radhiyallahu an. Kenapa? Karena Nabi itu adalah akramun nas, manusia yang paling mulia. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Inni atqakum lillah, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Kalau orang yang paling takwa berarti orang yang paling apa? Mulia. Mulia, senang berbuat baik kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, hadis tadi menunjukkan tentang zuhudnya seorang sahabat yang bernama Abil Haytham tadi. Kenapa? Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati budak ini dengan baik, maka dia pun bermuamalah dengan baik, bahkan dibebaskan. Nah, ini menunjukkan apa? Tentang bagaimana zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka mengharap wajahnya Allah Ta'ala. Kalau berbicara tentang zuhud itu artinya adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat, itu zuhud namanya. Jadi kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat. Kalau nggak bermanfaat dia tinggalkan, itu zuhud namanya.
Ustaz, anak punya uang. Nah, antum punya uang. Tapi antum gak zuhud kalau antum tidak meninggalkan perkara yang gak bermanfaat dalam urusan akhirat. Pertanyaannya, Ustaz, orang kaya banyak uang itu bisa zuhud gak? Hah? Bisa. Ya, pernah ditanya ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wahai Imam, apakah orang yang punya banyak uang, bahkan ratusan dinar, ribuan dirham, apakah dia bisa ayyakuna zahidan? Apakah dia bisa menjadi seorang yang zuhud? Bisa, kata beliau. Dengan catatan apa? Apabila hartanya bertambah tidak senang. Bisa nggak? Hah? Kalau hartanya bertambah tidak senang, bisa boleh? Hah? Berat. Kata Imam Ahmad, kalau dia ingin zuhud, hartanya bertambah nggak senang, la yafrah. Dan tatkala hartanya berkurang, wala yahzan, dia nggak sedih. Itu orang yang zuhud. Berat apa susah? Ya manusia ya, kadang kalau bertambah ya wajar, kadang ada rasa apa? Senang. Tapi kalau orang yang zuhud enggak, bertambah itu enggak senang. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tambah banyak harta itu ya, maka urutan tanggung jawabnya lebih banyak. Ya akan dihitung satu-satu, tapi orang yang enggak punya sedikit, sebentar. Ya. Maka pilihlah ya mana yang terbaik ya. Tatkala orang Allah berikan lapangan harta, maka bersyukur. Kalau lagi susah ya bersabar. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya tentang hadis tadi adalah, hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang diajak musyawarah itu adalah ya orang yang apa? Orang yang terbaik, orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kalau kita bermusyawarah dengan orang yang terpercaya, dipercaya. Dalam hal apa? Kata Nabi, ini budak ini sholat. Lihat sholatnya, kemudian lihat bagaimana ketakwaan dia secara zahir. Maka baru yang kita ajak musyawarah itu orang yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena orang yang seperti ini nggak mungkin ya, kecuali kebaikan yang ingin diarahkan kepada kita. Tapi kalau antum hanya asal datang ke orang yang gak jelas, antum musyawarah lagi, musyawarah sana sini, ujung-ujungnya tidak ada jalan keluar. Ini penting ya. Kenapa? Karena musyawarah itu adalah perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, dalil tadi menunjukkan tentang apa? Tentang disyariatkannya ya musyawarah ya dengan orang yang dipercaya. Ya, terus ya, kenapa? Karena ya orang yang musyawarah dengan orang yang dipercaya itu akan mengarahkan dia pada kebaikan. Kemudian yang berikutnya ya, setiap orang yang Allah berikan ya wilayah, kekuasaan ya, kemudian kedudukan, maka biasanya ada dua pendamping yang mengiringi dia. Ya, ada biqanah ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Ada orang-orang yang apa? Yang mendampinginya itu yang selalu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ini siapa? Hum akhyarul ummah, umat terbaik. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka itu khairu ummah? Umat terbaik kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka itu memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, sebaliknya kelompok yang memang ingin membuat kerusakan,
orang yang dapat kepercayaan amanah. Ya. Maka ini penting nih, kalau antum punya ya jabatan yang Allah berikan, ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang baik, antum akan mudah. Tapi kalau ternyata di sekeliling antum orang-orang yang apa? Jahat, ya udah jadinya yang keluar itu jahat semua. Ini penting. Ya, ini penting kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi, bitanah yang mendampingi orang itu ada dua. Kalau enggak sekelilingnya orang-orang baik, maka sekelilingnya orang-orang yang buruk. Tinggal antum pilih mana nih? Antum pilih yang baik atau yang buruk? Ya, kalau yang baik, alhamdulillah, memerintahkan, mengingatkan pada kebaikan, memperingatkan dari yang buruk. Tapi tatkala pendampingnya orang-orang yang ya dalam kategori nggak sholat, ya kemudian jauh dari amal soleh, wah ini bakalan rusak. Yang dia dorong adalah hal-hal yang buruk, ya. Dan itu yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuqa bitanatasu faqad uqi. Maka barang siapa yang dijaga dari orang-orang yang buruk, teman-teman yang buruk, ya, atau pendamping-pendamping yang buruk, maka faqad wuqi, maka dia telah dijaga dari keburukan. Ya, karena tidak ada ya selain ya keburukan dia telah jauh dan Allah jauhkan kecuali nanti kebaikan. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala ya agar apa? Agar ya dijauhkan dari keburukan anfusina, jiwa-jiwa kita juga dari wasyarri asyaitan dan keburukan syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya di riwayat yang ke-257 dan 258. Kata Amr ibn Dinar, dia berkata, qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa syawirhum fi ba'dil amr, dan bermusyawarahlah ya dengan mereka pada sebagian perkara. Ya, wa syawirhum fil amr, dalam surah Al-Imran juga disebutkan seperti itu, di mana Allah memerintahkan nabinya untuk apa? Untuk bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum dalam sebuah perkara. Itu melihat baca kisah tentang perang Khandaq radhiyallahu an Salman Al-Farisi, di mana beliau ya memberikan ide, karena Nabi memanggil para sahabat untuk bermusyawarah, ini gimana nih? Ya, orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah yang banyak akan menyerang kota Madinah di tahun ke-6 Hijriah. Jumlahnya 10.000. Sedangkan sahabat yang ada di Madinah nggak nyampe itu. Ya gimana nih? Apa usul kalian? Musyawarah. Ada yang mengatakan ini, itu, ya ada yang mengatakan yuk kita keluar, kita sambut di luar, kita bertahan di Madinah. Nah barulah kemudian muncul idenya siapa? Salman Al-Farisi, ya Rasulullah iza husyirna khandaqna. Ya Rasulullah, kalau kita dulu di Persia itu dikepung, maka kita bikin parit. Akhirnya setuju dengan itu. Ini ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi aja bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita nggak boleh jadi orang yang sendiri gitu ya. Dalam hal-hal tertentu kita butuh masukan. Kenapa? Karena kepala yang banyak itu idenya lebih banyak. Bisa jadi tidak melalui kita, melalui orang. Oh benar, ini anak nggak ada di benak anak usulan ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian di riwayat yang berikutnya ya, di mana Al Hasan berkata, wallahi demi Allah, mastasyara qaumun qat illa hudu li afdali ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum.
Demi Allah, tidaklah suatu kaum bermusyawarah melainkan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lebih terbaik daripada apa yang mereka dapatkan. Pasti jalannya baik. Ya, kenapa? Karena tadi ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, Al-Imran 159, Allah katakan kepada nabinya, wa syawirhum fil amr, ya Rasulullah, bermusyawarahlah dengan mereka para sahabat tentang suatu perkara. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah punya tekad, maka tawakal kepada Allah taala. Ya, padahal Nabi kudwah kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bermusyawarah dengan para sahabat, apalagi kita yang jauh lebih butuh perkara agama kita ya, perkara dunia kita, maka bermusyawarah dengan orang yang kita percaya dia ini orang yang rajin ibadah, orang yang jujur, orang yang senang dengan memberikan nasihat ya. Terus dia bermusyawarah agar apa? Agar setelahnya dia dapatkan al-hidayah ila khairil umur. Agar dia ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada apa? Perkara yang terbaik. Oleh karenanya dikatakan oleh para salaf ya zaman dahulu, ma nadima man istashar. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, enggak. Wa ma khaba man istakhara Allah tabaraka wa taala, dan tidak akan rugi orang yang istikhar, minta pilihan kepada Allah taala. Enggak rugi. Ya, istikharah, antum minta pilihan, di antara pilihan itu antum minta kemantapan kepada Allah taala. Maka ini yang kemudian disebut dengan apa? Musyawarah dan istikharah. Enggak bakalan rugi. Ya, karena musyawarah ya antum ngobrol sama orang yang antum percaya ini orangnya Masya Allah, ana minta saran. Kemudian antum istikharah minta kepada Allah Ta'ala, maka yang seperti ini dia nggak bakalan rugi. Ya, karena semuanya itu ya ada ketentuan syariatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yatarattabu alaihimal khairul katsir, dan akan terdampakkan atas keduanya itu kebaikan yang banyak. Ya, beda dengan orang yang terkadang apa? Ya, terkadang hanya mengandalkan kemampuannya, karena kemampuan kita itu terbatas. Otak yang paling cemerlang itu siapa? Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cemerlang otaknya. Orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, tetap ngajak apa? Musyawarah dengan para sahabatnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian riwayat yang berikutnya, bab tentang dosa orang yang mengarahkan saudaranya tanpa petunjuk. Ya, mengarahkan saudaranya tanpa petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana riwayat ini dari jalur sahabat yang bernama An Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atasku apa yang aku tidak ucapkan, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini ya menunjukkan tentang apa? Peringatan
dari orang yang menisbatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melakukan ini, bahwa Nabi mengatakan ini, bahwa Nabi menetapkan ini, padahal perkaranya tidak seperti itu. Kalau kita tahu hadis, ya, itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi, itu hadis. Itu hadis. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang ditetapkan, iqrar. Yang ditetapkan oleh Nabi itu yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi mendiamkan, berarti menyetujui. Nah ini ya, hadis ini ya menunjukkan tentang apa? Ancaman, peringatan bagi orang yang menisbatkan nih ucapan Nabi, padahal Nabi nggak mengucapkan. Bentuknya apa? Hadisnya palsu. Hadisnya tidak ada asal usul riwayatnya. Hati-hati. Ya, orang siapa yang mengatakan ini ternyata ini bukan hadis. Berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengatakan Nabi melakukan ini ternyata enggak. Berarti berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata beliau fahuwa kabirah min kabairil dzunub. Ini termasuk di antara dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Kenapa? Karena ada ancaman kemana? Neraka. Ya, jadi dosa besar itu tatkala ada yang bentuknya ancamannya neraka, itu dosa besar. Atau dilaknat oleh Allah. Ya, itu menunjukkan tentang perbuatannya adalah dosa besar. Maka hati-hati ya, kenapa kita pentingnya untuk belajar ilmu agama, agar apa? Agar kita tidak asal mengucapkan sesuatu kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Hati-hati. Ustaz, yang penting kan sampaikan ya, walaupun satu ayat atau satu hadis. Naam, kalau antumnya tahu ayatnya benar, maksud ayatnya benar, hadisnya pun sahih, maksud hadisnya pun benar, antum sampaikan. Jangan ya baru duduk sebentar kemudian jangan ya, sebelum kita betul-betul hati-hati dalam apa yang kita sampaikan, apakah itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya atau riwayat yang terakhir, ini bab tentang apa? Tentang saling mencintai di antara kaum muslimin. Ini yang kita saksikan sekarang itu sudah mulai pudar ya. Satu sama yang lain kadang sudah tidak peduli, gak menginginkan kebaikan kepada saudaranya, padahal ini adalah perkara yang penting dan akan menyebabkan persatuan bagi kaum muslimin. Jalurnya dari sahabat yang bernama An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallazi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu, kalian tidak akan masuk surga hatta tuslimu, sampai kalian berserah diri kepada Allah, masuk Islam. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan kalian gak bakalan berserah diri, kalian gak bakalan berserah diri kepada Allah Ta'ala, Islam yang baik, sehingga kalian sampai apa? Tahabbu, kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi, wafsu as-salama tahabbu, dan sebarkanlah salam, maka kalian akan saling mencintai dan menyukai. Wa iyyakum wal bughdah, hati-hati kalian dari sifat apa? Kebencian. Kenapa? Fa innaha hiyal haliqah. Hiyal haliqah, karena kebencian itu haliqah, akan mencukur, akan membabat habis. Apa maksudnya? La aqulu lakum tahliqu sya'r
walakin tahliquddin. Aku enggak mengatakan akan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama. Mencukur apa? Agama. Agamanya akan habis. Ya, sebagaimana rambut tatkala dicukur habis-habis, maka seperti itu. Hadis ini ya, pelajaran yang pertama kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menunjukkan tentang wajibnya tahabbi fillah. Wajibnya untuk saling berkasih sayang karena Allah Ta'ala. Dan berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendatangkan itu. Dan wajibnya bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang akan memalingkan dari hal itu. Ya, karena ini perkara yang amrun wajib, perkara yang wajib. Bahkan termasuk di antara adab yang Islam. Adab Islam yang agung di antaranya seperti ini. Seorang muslim mencintai muslim yang lain. Orang mukmin mencintai mukmin yang lain. Baik laki-laki kepada lelaki, perempuan kepada perempuan. Dengan mahabbah syar'iyyah fillah. Dengan kecintaan yang disyariatkan karena Allah Ta'ala dan untuk Allah Ta'ala, maka yang seperti ini akan mendatangkan pahala. Ya, makanya ya tadi Nabi mengatakan la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian gak masuk surga sampai kalian Islam. Ya, sampai kalian apa? Sampai kalian Islam. Dan kalian tidak akan berada pada Islam yang baik sehingga apa? Sehingga hatta tahabu, sehingga saling kasih sayang di antara kalian. Ya, suka, mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab kasih sayang di antara manusia dan akan mendekatkan hubungan di antara mereka adalah menyebarkan salam. Makanya tadi Nabi mengatakan wafshu as-salam, dan sebarkanlah salam. Tahabu, pasti di antara kalian akan saling suka. Ya. Ini ya, menyebarkan salam termasuk di antara usaha dia. Bahkan di antara adab Islam, orang yang kecil, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Warraqib 'alal mashi, dan orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak dengan tahiyatul Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan itu, maka ya yang seperti ini dia dapat pahala bahkan 30 kebaikan. Bahkan ini termasuk di antara syiar kaum muslimin dan muslimat. Ya, kenapa? Karena yang seperti ini adalah hak muslim atas muslim yang lain. Apabila bertemu, maka apa? Fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Ya, dan salam itu doa. Bahkan kata assalam itu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Kalau selesai salat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Nama Allah Ta'ala. Itu mengucapkan itu baru doa. Makanya orang-orang Yahudi paling kesel terhadap orang Islam. Di antara bentuk keselnya adalah adanya ucapan salam. Adanya ucapan salam. Maka mereka kalau lewat di hadapan Nabi itu assalamu alaikum. Ya, kecelakaan, kebinasaan atasmu. Maka kadang Nabi menjawabnya apa? Wa alaikum, atas kalian. Itu orang Yahudi. Itu ya, sama satu lagi sebetulnya yang mereka kesal itu kalau kaum muslimin mengucapkan amin. Kenapa? Karena imamnya mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan maghdub mereka gitu. Amin. Mereka kesal. Kenapa diucapkan amin? Itu orang-orang Yahudi. Maka ini ya, syiar Islam diantaranya adalah dengan mengucapkan salam. Dan ya, Nabi juga ya memperingatkan kita dari sikap benci kepada saudara kita. Jangan. Karena itu akan mendatangkan dosa wal furqah dan perpecahan.
Makanya Nabi mengatakan wa iyyakum wal bughdh. Hati-hati kalian dari sifat membenci. Hati-hati kalian. Kecuali ya ada sebab yang syar'i. Karena sesama mukmin itu secara asal apa? Mukmin dengan mukmin yang lain itu kata Nabi kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahar wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh itu mengeluh sakit, maka seluruh tubuhnya itu akan apa? Akan tidak bisa tidur semalaman dan akan merasa demam. Itu mukmin, ya. Kecuali di sini karena sebab yang syar'i. Contoh ya, ada orang muslim tapi dia senang ngelakuin maksiat. Ya, atau melakukan perkara yang baru dalam agama. Cuman mujahir dia melakukannya dengan terang-terangan. Karena ada orang yang melakukan maksiat dia masih malu dia. Alhamdulillah. Masih malu. Tapi kalau udah melakukan dosa, maksiat terang-terangan, nah ini seperti ini udah nggak apa-apa. Ini orang gimana? Tapi ingat, kebencian kita kepada dia jangan sampai melampaui kebencian ya seperti kita kepada orang-orang kafir. Ini masih muslim gitu walaupun pelaku maksiat. Ini kadang ada ya lebih-lebih padahal masih muslim. Tatkala dia melakukan dosa, maksiat, maka paling tidak ada yang menasehati dia. Diingatkan ya. Kemudian doakan dia dapat hidayah. Doakan. Lihat ya, tatkala ada sahabat yang datang ke Nabi minta izin untuk apa? Zina. Ditanya dulu oleh Nabi. Tanya ini itu terus diingatkan oleh Nabi sampai kemudian Nabi pun mendoakan dia. Akhirnya dia pun dapat apa? Hidayah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bisa menjaga ya ukhuwah di antara kita, terutama dengan melaksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ukhuwah sesama Islam itu bisa lebih erat, bisa lebih terjaga dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.